Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Kak, ngapain Kak? Iya, jadi di gereja kita itu ada lomba nih, lomba untuk bikin TikTok. TikTok? Iya, ini khusus untuk adik-adik Joy Kids yang mau ikut lomba-lomba TikTok nih. Jadi berhubung bulan Agustus ini gereja itu mau ulang tahun, jadi kita mau buat acara lomba TikTok itu. Terus caranya gimana Kak kalau mau ikutan? Nah, caranya gampang. Kamu bikin tuh video TikTok kamu. Nah, kalau udah bikin, kamu share ke nomor di bawah ini ya. Oh, oke. Terus? Nah, kalau udah di-share, kamu tunggu tuh Instagramnya Joy Kids dan TikToknya Joy Kids. Ini username-nya ya. Nah, nanti video kamu akan di-upload. Pasti di-upload kok, nggak mungkin nggak di-upload. Terus? Nah, kalau udah di-upload, kamu ajak tuh teman-teman kamu untuk like video TikTok kamu. Ada pemenangnya nggak Kak? Ya tentu dong, pasti ada pemenangnya. Caranya supaya menang gimana Kak? Nah, justru itu, kalau kamu ajak teman kamu semakin banyak untuk nge-like TikTok kamu akan menang. Oh, jadi siapa yang banyak like-nya berarti menang Kak? Bener sekali. Nah, aku tunggu ya TikTok kamu. Oke deh Kak, aku mau bikin dulu ya. Iya, cepet. Oke. Jumpa lagi di ibadah Joy Kids kita bersama Kak Dame dan Kak Teti. Ya, adik-adik udah pada semangat nih Kak? Pasti sudah semangat untuk memuji nama Tuhan Yesus ya. Sebelum kita memuji, menari-nari, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami, memberi kami kesehatan, sehingga kami boleh kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu secara online. Bapa yang baik, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Engkau yang mengurapi hati kami, Engkau mengurapi pikiran kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang wangi untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, gak sabar lagi nih kan memuji nama Tuhan Yesus. Yuk kita semuanya berdiri yuk, biar kita semangat, kita mau menari-nari nih. Ikutin gerakan kakak ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, sukacita dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu
mau nyanyi lagu kedua nih, tapi harus tetap menari ya, tetap bergerak kita ya. Yuk kita nyanyikan Aku Cinta Yesus. Kita sudah memuji, menari-nari sama Tuhan. Sekarang duduk yang rapi, yuk, duduk yang rapi. Ya, semuanya disiapin Alkitabnya dulu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Udah? Adik-adik udah siap? Oke, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian kita. Yuk semua ya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Itu semuanya karena kerinduan kami, bahwa kami rindu kehadiran-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau juga yang hadir di hati kami, hadir di sekitar kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Andi. Kita mau dengar firman dulu. Tadi kita sudah nyanyi, kita sudah muji Tuhan, sudah lompat-lompat, sudah menari buat Tuhan. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini kita buka di Yohanes 21 ayat 15. Ambil Alkitabnya, terus buka di Yohanes 21 ayat 15. Oke, firman Tuhan di Yohanes 21 ayat 15 berkata gini adik-adik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah tahu Petrus? Ya, Petrus adalah salah satu murid yang dikasihi Tuhan. Petrus adalah satu dari 12 murid pertama. Kemanapun Tuhan Yesus pergi mengajar, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, Petrus juga ada di situ adik-adik. Tapi suatu saat Petrus melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ada 3 kesalahan adik-adik yang sudah Petrus perbuat. Nah, Petrus ini adalah anak dari Bapak Yohanes, saudara Andreas. Nah, kembali lagi adik-adik bahwa Petrus melakukan 3 kesalahan yang tercatat di dalam firman Tuhan. Yang pertama yaitu Petrus tidak menaati Tuhan. Nah, pada waktu itu Petrus sedang mencari ikan. Pekerjaan Petrus adalah seorang nelayan. Waktu Tuhan Yesus panggil, dia sedang menjala ikan. Waktu Tuhan Yesus panggil sebagai muridnya, Petrus sedang melakukan pekerjaannya. Nah, pada suatu saat, seharian semalaman Petrus mencari ikan. Tetapi apa yang didapat adik-adik? Gak ada. Dia mancing, dia menebarkan jalannya, tapi tidak dapat ikan sama sekali. Akhirnya dia kembali ke darat, lalu bertemu sama Tuhan. Bertemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya, Petrus, kamu dapat ikan nggak? Ayo nanti kalau kamu dapat ikan kita sarapan bareng. Petrus menjawab, wah Tuhan aku capek. Sehari semalaman nggak dapat ikan. Ya udah, coba sekarang kita melaut lagi. Coba tebarkan jalamu ke kanan perahumu. Loh Tuhan, tadi kan sudah sehari semalaman aku nggak dapat ikan. Udah tebar jala ke sana ke sini, cuma nggak dapat ikan. Tapi Petrus tetap nurut. Setelah jala itu ditebarkan ke kanan perahu adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Jala penuh dengan ikan. Bahkan perahu Petrus tidak dapat mengangkatnya. Dia minta bantuan nelayan lain untuk membantu menangkap ikan. Nah, yang kedua adik-adik, Petrus bimbang akan Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus mengira waktu itu Tuhan Yesus adalah hantu.
Tapi Petrus berkata di Matius 14 ayat yang ke-28, Petrus berseru, lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan Yesus ngomong apa adik-adik? Datanglah. Lalu Petrus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia berjalan di atas air. Wih, Tuhan Yesus dahsyat ya adik-adik ya. Nah, tetapi karena hati Petrus bimbang, tidak percaya sama Tuhan, akhirnya dia tenggelam, masuk ke dalam air dan minta tolong sama Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menolong Petrus, mengangkat Petrus dari air. Terus yang satu lagi adik-adik, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Hah? Menyangkal itu apa? Petrus menyangkal itu Petrus tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, pada saat apa itu? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Waktu dia di perapian, ada seorang wanita mendekati dan berkata sama Petrus, nah, bukankah orang ini yang bersama-sama dengan Yesus itu yang ditangkap? Tetapi Petrus, aku tidak mengenal dia. Aku tidak kenal Yesus. Padahal Petrus tiap hari makan, duduk, bahkan bareng-bareng melayani sama Tuhan Yesus. Tetapi Petrus pura-pura tidak tahu, tidak kenal sama Tuhan Yesus. Nah, Petrus melakukan 3 kesalahan. Tetapi di dalam Yohanes 21 tadi mengatakan bahwa Tuhan mempercayakan domba-dombanya sama Petrus. Dan Petrus mengiyakan. Nah, setiap kita adik-adik pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, sehingga orang di sekitar kita marah sama kita. Entah itu dosa di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun, kadang kita melakukan dosa. Sama seperti Petrus yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahannya Petrus itu fatal. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita, tetap baik sama kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di firman Tuhan mengatakan bahwa saat seseorang berbuat dosa, Tuhan Yesus cuma ngomong, jangan lakukan dosa lagi. Itu yang harus kita teladani dari Petrus. Kemarin-kemarin mungkin kita buat dosa sama orang tua kita, jengkel, bikin jengkel sama mereka, kita tidak nurut sama mereka, bahkan kita ngisengin saudara kita ngisengin adik kita nangis. Dan firman Tuhan berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, dosa kita sudah diampuni Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Tetapi sekali lagi, jangan lakukan dosa lagi. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau bertobat, tidak melakukan kesalahan dan mau ngikut Tuhan dengan segenap hati? Ayo kita lipat tangan kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran hari ini. Biarlah kami tetap mengaku Yesus adalah Tuhan sebagai panutan hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami yang masih kecil ini, kami boleh disiapkan untuk menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa. Dan setiap kesalahan kami boleh belajar dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, minggu lalu adik-adik dapat PR kan? Pemenang yang terpilih adalah sebagai berikut. Ada Michelle dan Million. Shalom kakak-kakak Jikit, perkenalkan nama saya Michelle Putri Winar. Aku kelas 4 dan ini dari saya dengan Putri Winah, TKB.
Kami mau menyanyikan 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Terima kasih, bye-bye. Selamat bagi video yang terpilih. Bagi yang belum terpilih, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.